Typa Girl Blackpink membuat fans terkejut apakah liriknya bermasalah atau tidak. Sementara Blackpink adalah salah satu girl group top di industri K-pop karena banyak alasan bagus, mereka punya beberapa kritik di masa lalu untuk lirik di beberapa lagu mereka karena berbagai alasan. Misalnya lirik You Don't Finna Catch Me dari As If It's Your Last dan Snow Cone Chili Get It Free Like Willy, In the Jeans Like Billy, You Be Poppin' Like a Willy. Kamulah yang dipilih, mainkan bagian seperti Musa, tetap segar seperti Mawar dari Ice Cream. Masing-masing berada di peringkat ke-4 dan ke-10 pada polling Reddit tentang lirik terburuk di K-pop. Tentu saja para anggota sendiri biasanya tidak banyak membicarakan masukan pada lirik lagu mereka, jadi penulis lagu dan produser mereka yang cenderung dikritik dalam situasi ini. Dan baru-baru ini, lagu B-side Typa Girl dari album baru mereka, Burn Pink, telah membuat beberapa penggemar berbicara tentang apakah lirik itu bermasalah atau tidak. Istilah Pick Me Girl telah muncul lebih sering di K-pop akhir-akhir ini, digunakan sebagai istilah untuk menghina atau menggambarkan seorang wanita yang mengklaim atau bertindak seolah-olah dia tidak seperti kebanyakan wanita lain atau mendapatkan perhatian dari pria. Dan beberapa netizen berpikir bahwa lirik dan getaran dari Typa Girl mencerminkan estetika dari Pick Me. Beberapa lirik dari lagu tersebut antara lain, Aku membawa uang ke meja, bukan makan malammu. Tubuhku dan rekening bankku, sosok yang baik memikirkan aku, tapi tidak ada yang perlu dipertimbangkan. Kalau aku membiarkan kamu masuk lingkaran, kamu seorang pemenang. Dan lirik yang lain adalah, aku sama sekali tidak seperti gadis-gadis lain ini. Aku adalah gadis yang membuat kamu lupa bahwa kamu punya tipe. Tipe yang membuat kamu mencintaiku, tetapi satu-satunya hal yang kamu lakukan adalah menyukai. Dalam postingan Reddit berjudul Typa Girl oleh Blackpink punya beberapa lirik yang membuatku salah paham. Penulis berbicara tentang bagaimana mereka bertanya-tanya apakah orang lain berpikir bahwa lirik lagu tersebut mungkin dianggap bermasalah. Beberapa komentar berbicara tentang The Cool Boom, penulis lagu di balik lagu tersebut dan lirik yang meragukan lainnya oleh artis YG Entertainment. Yang lain membahas ketidaksukaan mereka untuk beberapa pesan yang Typa Girl dan lagu Blackpink lainnya kirim ke pendengarnya dengan membawa tentang uang dan menjadi gadis kaya, meskipun sekali lagi mereka tidak menyalahkan anggota itu sendiri. Banyak komentar bagaimanapun berpikir bahwa penulis asli menganggap liriknya terlalu serius dan bahwa lirik Typa Girl tidak menjadi masalah. Terlepas dari kritik, tidak ada kebencian yang diarahkan pada anggota sama sekali karena mereka tidak seharusnya mendapat kritikan. Yang kedua, inilah kenapa gaya busana V tiba-tiba berubah. Sering disebut sebagai ikon mode global, V membahas gaya dan tren favoritnya dalam wawancara baru-baru ini dengan Vogue Korea. Sebelumnya, ia dikenal dengan penampilannya yang klasik. Dalam gaya ini, V biasanya mengenakan jas dan pakaian formal lainnya bahkan saat berada di bandara. V mengatakan, aku dulu memilih gaya Inggris sebelumnya. Bahkan di masa lalu, V selalu menggunakan gaya klasik yang sering terinspirasi oleh tren Eropa. Tapi, semua itu telah berubah baru-baru ini. V berbagi bahwa prioritasnya baru-baru ini adalah tentang kenyamanan. V mengatakan, tapi saat ini aku mencoba untuk terlihat senyaman dan seaku mungkin dengan mencari sesuatu yang lebih sederhana dan lebih casual. Masih terlihat gaya, V lebih fokus pada perasaannya daripada penampilannya. Dia berbagi bahwa terlepas dari perubahan ini, dia masih menikmati menata dirinya sendiri ketika dia tidak dalam pemotretan atau melakukan jadwal di mana ada konsep yang telah ditentukan. V mengatakan, bukannya aku tidak suka berdandan dan menata diri, setiap pemotretan punya konsep atau tema yang pasti dan aku bisa mengikutinya di sana, kata V. Dengan busana casualnya, tujuannya adalah untuk mengekspresikan perasaannya setiap hari. Itulah sebabnya gayanya bisa bervariasi, V mengatakan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, aku perlu tahu siapa aku sebagai Kim Taehyung. Sebagai orang biasa, sulit bagiku untuk berpikir ke depan tentang apa yang akan kukenakan dan bagaimana penampilan diriku besok. Jadi, aku mencoba memakai apa yang paling mengekspresikan siapa aku sebagai pribadi setiap hari, atau bagaimana perasaanku setiap hari, kata V. Jin punya respon terlucu saat seorang ARMY menyebutnya pembohong karena wajahnya yang bareface. Jin adalah paket lengkap, tampan, lucu, dan percaya diri. Dalam satu pertukaran dengan ARMY di Weverse, dia membuktikan dirinya seperti itu. ARMY menyebut Jin sebagai pembohong di Weverse karena visualnya yang tampan dan berwajah polos.
"Kamu pembohong, Jin. Kamu sangat tampan seperti ini tanpa riasan," kata Army. Dia dengan lucu menjawab bahwa dia tidak bareface, sebaliknya dia benar-benar memakai riasan yang disebut tampan. Dari atas kepalanya hingga ujung kakinya, setiap fiturnya indah, sulit untuk tidak setuju dengannya, dan hanya dengan sekali melihat banyak fotonya akan membuatmu mengerti alasannya. Orang ini bukan dipanggil worldwide handsome tanpa alasan. Dia tetap tampan baik dengan riasan maupun tanpa riasan. Itu adalah satu alasan lagi untuk membuat stand-nya. Konser Busan BTS terjual habis dalam 15 menit membuktikan popularitas mereka yang tak tersentuh. BTS akan mengadakan konser di Busan 15 Oktober untuk mendukung upaya kota tersebut menjadi tuan rumah Expo Dunia 2030. Meskipun pertunjukannya gratis, tiket dialokasikan melalui sistem lotre dalam 2 putaran hadiah. Putaran pertama adalah untuk tempat duduk yang ditentukan hanya di antara pemegang keanggotaan resmi ARMY. Pada 19 September KST, putaran kedua hadiah berlangsung dan tiketnya habis dalam 15 menit. Menurut banyak penggemar yang mengantri undian, awalnya ada 450.000 orang di ruang tunggu. Kemudian server mengalami crash karena traffic yang begitu padat sehingga menurunkan antrian menjadi 156.000 orang. Meskipun butuh sekitar 15 menit untuk situs web untuk memproses data dan menunjukkan bahwa semua tiket terjual habis, ternyata undian selesai dalam beberapa detik. Dalam waktu kurang dari 1 menit, orang tidak dapat melakukan pemesanan lagi. Dengan kedua putaran hadiah sekarang berakhir, BTS akan tampil di depan 100.000 penonton. Konser akan digelar di Stadion Utama Busan Asia selama 90 menit. Menurut laporan, Lotte World telah mengumumkan proyek The City yang akan menyelenggarakan beberapa acara di Busan untuk merayakan kedatangan boy group itu. Ini termasuk souvenir dan fasilitas BTS-sentrik oleh hotel mewah, paket, dan dekorasi seluruh kota. BTS mungkin sedang istirahat untuk fokus pada proyek solo untuk saat ini, tapi konser Busan ini cukup membuktikan bahwa tidak ada yang menyentuh boy band terbesar di dunia dalam hal popularitas. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.